Baik anak-anak, apakah sudah dibagi ke dalam bentuk kelompok? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah maka Bapak akan menjelaskan tentang struktur teks laporan percobaan. Apakah dari anak-anakku ada yang sudah mengetahui tentang struktur teks laporan percobaan? Belum, Pak. Baik, kalau belum mengetahui maka Bapak akan menjelaskannya dan harap untuk memperhatikan ya. Ya, Pak. Untuk Mas Imam, jangan berbicara dengan teman sampingnya. Siap, Pak. Untuk struktur teks laporan percobaan, yang pertama itu ada judul. Jadi, judul adalah nama yang dipakai dalam suatu bab. Atau di sini bisa diartikan bahwa judul tersebut adalah nama dari laporan percobaan kalian. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan ini menyajikan fakta dari pengamatan laporan teks percobaan kalian. Selanjutnya ada alat dan juga bahan. Alat dan juga bahan di sini yaitu sesuatu yang akan kalian gunakan. Jadi kalian menggunakan alat apa, atau mungkin jika membuat mie instan maka kalian akan menggunakan panci, terus kompor dan juga tentu saja air. Ya. Seperti itu contohnya untuk alat dan juga bahan. Untuk langkah-langkah, yakni adalah tahapan yang menjelaskan tentang laporan teks percobaan kalian. Jadi misal di sini Bapak menyontohkan tentang tahap-tahapan membuat mie instan yang mudah. Dari tahapan tersebut yang pertama Anda lakukan adalah menyiapkan bahan-bahan. tahap-tahapan atau langkah-langkah. Jadi bahan sudah siap dan Iya, Pak. langkah-langkah. Mungkin dari anak-anak pasti semuanya sudah lah sudah pernah membuat mie instan. Ya, Pak, pernah. Jadi kalau alat sudah ada, bahan sudah ada, maka yang kalian lakukan adalah Memanaskan air, Pak. lah, betul Mas Imam. Betul sekali seperti yang dikatakan Mas Imam. Setelah memanaskan air tentunya Mempersiapkan mie-nya, Pak. ya mie yang akan diseduh. Diseduh. Betul sekali. Jadi kesimpulannya sebenarnya anak-anak di dunia ini itu tidak ada yang instan. Ya, Kenapa tidak ada yang instan? Karena mie instan aja harus diseduh untuk dimakan. Iya, Pak. Betul nggak? Betul. Seperti itu. Bapak lanjut ya. Untuk Pak. selanjutnya adalah hasil. Apa sih hasil ini? Anak-anakku pasti sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan hasil. Jadi apa itu hasil? Mbak Ais, hasil? Saya belum paham, Pak. Belum paham tentang hasil. Mas Imam mungkin apakah sudah paham? Belum, Pak. Belum. Mas Bayu juga belum paham tentang Belum, hasil. Pak. Jadi hasil ini adalah akhir rangkaian tindakan. Dalam hal ini adalah akhir rangkaian tindakan teks laporan percobaan kalian. Itu dinamakan dengan hasil. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan adalah gagasan akhir laporan percobaan kalian. Jadi untuk kesimpulan, anak-anakku pasti sudah tahu isinya seperti apa. Kita buat yang gampang aja. Anda sekalian mencoba membuat mie instan. Lagi-lagi kita membahas tentang mie instan. Jadi ketika Anda membuat mie instan, simpulannya adalah belum paham? Belum, Pak. Jadi simpulan itu adalah gagasan akhir. Ketika Anda membuat mie instan, jadi gagasan akhirnya adalah siap untuk disajikan. Jadi kesimpulannya adalah dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga hasil itu menjadi kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, dari judulnya aja membuat mie instan. Yang kedua, tujuan dari membuat mie instan adalah agar kita dapat menikmati mie instan tersebut. Dan selanjutnya alat dan juga bahan seperti tadi, kompor, panci, air, dan lain-lain. Untuk langkah-langkah sendiri sudah disebutkan oleh Mas Imam. Memanaskan air, memasukkan mie instan, tunggu hingga mulai mie instan teksturnya menjadi empuk. Seperti itu. Jadi kesimpulan akhir dari membuat mie instan
adalah supaya Anda dapat menikmati mie instan tersebut. Apakah di sini anak-anakku sudah paham semuanya? Sudah Pak, sedikit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Mas Imam? Tidak pak. Belum? Iya belum. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang ciri teks laporan percobaan. Ciri teks laporan percobaan di sini yang Bapak maksud adalah ciri kebahasaannya. Jadi ciri kebahasaan teks laporan percobaan itu yang pertama adalah objektif. Maksud dari objektif di sini adalah kita mengamati objek itu harus menyampaikan informasi dengan sebenar-benarnya. Jadi apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita amati, apa langkah-langkah yang telah kita lakukan, itu kita sampaikan informasinya dengan bentuk yang benar. Yang kedua adalah sesuai fakta. Maksud dari sesuai fakta di sini adalah hasil dari laporan yang kalian kerjakan itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi kalian itu tidak menambahkan atau juga tidak mengurangi dari hasil tersebut. Yang ketiga adalah lengkap. Maksudnya lengkap di sini adalah menyampaikan semua laporan tanpa ada kekurangan satu step pun sama sekali. Jadi kalian laporkan secara lengkap dan juga tentunya jelas. Apa sudah paham tentang penjelasan Bapak? Sedikit Pak. Paham, sudah mulai paham. Sudah mulai paham? Iya Pak. Baik, kalau sudah mulai paham, karena tadi sudah dibagi ke dalam bentuk kelompok dan juga ciri ciri kebahasaan laporan teks percobaan dan juga struktur teks laporan percobaan telah Bapak jelaskan, maka sekarang harus mencari apa yang nantinya akan Anda analisis. Bisa mungkin percobaan membuat sesuatu. Mungkin dari anak-anak bisa membuka HP, karena di SMK ini juga kita dibebaskan untuk membawa handphone. Jadi internet bisa dihidupkan, data koneksi internetnya. Lalu dicoba untuk mencari tentang suatu pengamatan atau suatu cara pembuatan sehingga nanti dapat menjadikan itu laporan dari teks hasil percobaan kalian. Baik Pak. Baik, silakan mencari. Sudah Pak. Sudah? Sudah. Baik, kalau Mas Bayu sudah menemukan, silakan disebutkan tentang apa itu Mas. Saya menemukan cara membuat tape ketan Pak. Baik, sebentar untuk anak-anak yang lain tetap mengamati tentang apa yang disebutkan dari Mas Bayu dan juga kerjakan sesuai dengan struktur yang telah Bapak jelaskan tadi ya. Ya Pak. Paham anak-anak yang lain? Paham Pak. Paham Mas Imam? Paham pak. Anda jangan diam saja Mas Imam. Nanti kalau tidak tahu bisa ditanyakan langsung kepada Bapak ya. Baik pak. Baik, silakan sebutkan Mas Bayu. Jadi yang pertama itu ada bahan-bahan Pak. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama ada 1 kilo beras ketan putih yang dicuci berkali-kali sampai bersih, lalu direndam selama 1,5 jam. Yang kedua ada 2 keping ragi tape yang diulek sampai halus. Yang ketiga ada 2 sendok makan gula pasir yang dilarutkan dengan air. Yang keempat ada daun pisang untuk membungkus, dan yang kelima ada lidi untuk menyematkan daun pisang. Cara membuatnya yang pertama yaitu panaskan dandang, besarkan api, kukus beras ketan selama 15 menit. Yang kedua, pindahkan ketan ke dalam baskom berisi air bersih, lalu cuci bersih sampai airnya bening. Yang ketiga, kukus kembali beras ketan selama 30 menit sampai matang, agak-agak hangat gitu Pak. Baik, agak hangat ya Mas Bayu. Lalu tuangkan di tampah
lalu didinginkan sekitar 1 jam. Kalau terlalu lama bisa asam Pak, asam. Oh, rasanya bisa asam. Ya, yang keempat itu setelah didinginkan taburi ragi yang sudah dihaluskan. Aduk sampai merata lalu sendokkan ketan ke daun pisang, beri setetes air gula dan sematkan dengan lidi tadi. Yang kelima yaitu fermentasi selama 2-3 hari dalam dus atau dialasi dengan daun pisang lalu ditutup dengan daun pisang lagi. Yang terakhir, yang keenam yaitu tutup rapat, jangan sampai terkena udara dan sinar matahari. Sudah Pak, itu saja. Terima kasih Bayu. Ya, Pak. Untuk anak-anak yang lain yang telah menelaah dari teks yang telah disampaikan oleh Bayu, silakan untuk dilaporkan. Atau mungkin dari Bayu ada yang kurang jelas bisa ditanyakan terlebih dahulu. Sementara itu dulu Pak. Oke. Untuk selanjutnya dari teks yang telah dijelaskan oleh Bayu, maka anak-anak yang lain menelaah teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks yang telah Bapak jelaskan tadi. Baik, terima kasih Bayu telah menyampaikan teks hasil dari pencarian internet. Terima kasih. Jadi keaktifan siswa di sini juga saya hitung nilai karena keberanian itu akan membentuk karakter kalian suatu saat nanti. Ya, Pak. Untuk anak-anak yang lain silakan untuk menganalisis berdasarkan struktur teks laporan percobaan yang telah Bapak jelaskan tadi, meliputi judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan juga kesimpulan. Baik anak-anak, apakah sudah ada yang menganalisis dari teks yang telah disebutkan oleh Bayu? Sudah, Pak. Siapa yang sudah? Saya. Imam juga sudah? Sudah Pak. Baik, mungkin Ais dulu. Jadi, saya menganalisis dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Bayu, itu judulnya membuat tape ketan. Nah, tujuan dari Maaf, pembuatan sedikit keras Mbak. Nah, tujuan dari pembuatan tape ketan ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tape ketan ialah merupakan salah satu makanan yang mungkin mempunyai cita rasa yang unik. Sebab ada sebuah perpaduan rasa masam dan manis, dan dalam pembuatannya dirasa tidak begitu sulit. Nah, dalam proses membuat tape ketan yang akan kita lakukan, yang mana hal tersebut bertujuan agar dapat menentukan takaran antara ragi dan tapenya. Dan juga hal tersebut bisa meningkatkan rasa perpaduannya. Kemudian alat yang digunakan dalam membuat tape ketan yaitu rice cooker, saringan, kardus, sendok, cup, kertas koran, tampah, dan centong. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu beras ketan dan ragi 4 butir. Kemudian langkah-langkahnya, untuk yang pertama kita bersihkan beras ketan terlebih dahulu. Selanjutnya rendam beras ketan tersebut semalaman. Lalu saring dan keringkan beras ketan tersebut. Selanjutnya nanak beras ketan di dalam rice cooker. Lalu jika sudah matang, letakkan ketan tersebut di tampah dan kemudian diamkan sampai dingin. Lalu kita beri ragi. Selanjutnya, setelah ragi tersebut halus, taburkan. Maaf Pak, yang tadi yang sebelumnya kita harus menghaluskan ragi terlebih dahulu. Selanjutnya, ragi tersebut ditaburkan ke atas ketan yang sebelumnya telah didinginkan. Lalu tuangkan ketan ke dalam cup, kemudian tutup hingga rapat. Dan yang terakhir, letakkan cup tersebut ke dalam sebuah kardus. Kemudian hasil dari pembuatan tape ini kurang lebih kita menunggu selama 3 hari. Selepas itu tape ketan akan siap untuk dinikmati. Nah, kesimpulannya,
Dengan adanya hasil fermentasi tersebut, maka kemudian pada tape ketan tersebut akan menjadi berair dan mempunyai cita rasa yang pas antara rasa manis dan juga masam. Itu, Pak. Baik, mungkin seperti itu ya. Jadi contoh dari teks laporan percobaan sudah benar dari strukturnya yang telah disebutkan oleh Ais tadi. Hanya saja untuk menyusun kata-kata dan juga kalimat itu kurang tepat karena banyak sekali mengulang kata yang sama seperti itu, seperti lalu, jadi, dan lain-lain seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ada yang akan mempresentasikan lagi lebih jelasnya, atau mungkin dari presentasi Ais sudah menemukan gambaran. Sudah sedikit Pak. Baik, kalau sudah menemukan gambaran dari hasil presentasi yang telah Ais jabarkan, maka apa yang telah anak-anakku dapat hari ini, atau kesimpulan apa dari semua pembelajaran yang telah kita lalui dari awal hingga akhir? Mungkin Mas Imam? Baik Pak, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kita memahami struktur teks laporan percobaan yang meliputi judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan simpulan, serta ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan, objektif, sesuai fakta, dan yang terakhir lengkap. Baik, benar sekali. Jadi yang kita pelajari pada pembelajaran kesempatan kali ini, yang pertama yakni struktur teks laporan percobaan, dari tujuan, lalu dari mulai yang pertama judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan juga simpulan, serta struktur atau ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan. Yang pertama objektif, lalu kemudian sesuai fakta, dan juga lengkap. Seperti itu ya. Ya, Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Sementara belum Pak. Belum ada Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjut ke materi berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.